Angin pagi bertiup lembut di halaman rumah tua yang berdiri kokoh di tengah-tengah perkampungan kecil di lereng perbukitan. Rumah itu milik Pak Hardi, seorang pria paruh baya yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk membesarkan 3 anaknya dengan susah payah. Rumah tersebut bukan sekadar bangunan, melainkan saksi bisu dari setiap peluh, air mata, dan doa yang dilantunkannya selama puluhan tahun. Pak Hardi duduk di kursi kayu di beranda, menghirup aroma kopi hitam yang baru saja ia seduh sendiri. Matanya menerawang jauh ke sawah-sawah yang dulu ia bajak dengan tangan dan cangkul. Kini, sawah itu telah digarap oleh buruh, sementara hasilnya terus mengalir masuk ke rekening yang ia pegang. Hartanya banyak, tapi hatinya terasa sepi. Setelah istrinya, Bu Lilis, meninggal 5 tahun lalu, rumah itu menjadi terlalu sunyi. 3 anaknya, Rudi, Rina, dan Arman, semuanya telah tinggal di kota bersama keluarga masing-masing. Mereka pulang hanya sesekali, itu pun jika sempat. Biasanya lebaran atau ketika ada urusan mendesak seperti perbaikan sertifikat tanah. Dulu, rumah ini ramai tawa, sekarang cuma suara jangkrik dan langkahku sendiri, gumamnya pelan. Ia mengangkat cangkirnya dan menyesap pelan kopi itu. Pandangannya jatuh pada album foto usang di meja kecil di sebelahnya. Ia membukanya satu persatu, foto Rudi saat lulus kuliah, Rina saat wisuda, dan Arman saat pertama kali memakai seragam kerja. Senyum kecil muncul di wajah keriputnya. Pak Hardi mulai berpikir, mungkin sudah saatnya. Ia tak ingin meninggalkan masalah warisan setelah ia meninggal nanti. Ia juga ingin merasa lebih dekat dengan anak-anaknya, mungkin tinggal bersama mereka secara bergantian. Ia membayangkan hidup damai, mendengar cucu-cucunya bermain, menikmati teh hangat sambil bercerita sore-sore. Bukankah itu impian setiap orang tua? Hari Minggu 2 minggu kemudian, ia mengundang anak-anaknya untuk pulang. Tanpa menjelaskan terlalu banyak, ia hanya berkata ada hal penting yang ingin dibicarakan. Rina yang paling cepat merespons, diikuti oleh Rudi yang sibuk, dan terakhir Arman, si bungsu yang paling jarang pulang. Saat mereka tiba, suasana rumah mendadak ramai seperti dulu. Cucu-cucu berlarian di halaman, suara tawa terdengar di dapur. Hati Pak Hardi menghangat. Inilah yang ia rindukan. Di ruang tamu yang hangat oleh kebersamaan, Pak Hardi duduk di kursi tua kesayangannya. Di hadapannya duduk ketiga anaknya, lengkap dengan pasangan masing-masing. Ia menghela napas panjang, lalu mulai berbicara. Anak-anak, Bapak sudah tua. Umur Bapak nggak tahu sampai kapan. Harta yang Bapak kumpulkan selama ini, semuanya buat kalian. Bapak nggak mau ada keributan soal warisan setelah Bapak tiada. Rudi dan Arman saling lirik. Rina menggenggam tangan suaminya erat. Pak, ucap Rudi perlahan, kenapa buru-buru? Warisan bisa nanti aja. Pas waktunya? Justru karena belum waktunya itulah Bapak mau kasih sekarang, jawab Pak Hardi. Bapak mau lihat kalian menikmatinya. Bapak juga mau tenang, tinggal ikut kalian, entah gantian atau siapa yang mau ajak Bapak tinggal. Biar hidup Bapak nggak sendiri terus. Rina tampak terharu, matanya berkaca-kaca. Ia mendekat, memeluk ayahnya. Terima kasih, Pak. Kami janji jaga semuanya baik-baik. Dan jaga Bapak juga. Arman mengangguk. Aku siap, Pak. Kalau Bapak mau tinggal sama aku duluan juga boleh. Senyum lebar mengembang di wajah Pak Hardi. Hari itu, ia menandatangani surat hibah tanah dan rumah, membaginya sama rata. Tabungan pun mulai dipindahkan ke nama anak-anak, sesuai permintaan mereka. Semua dilakukan dengan kepercayaan dan cinta. Malam itu, saat semua sudah pulang ke kamar masing-masing, Pak Hardi berdiri di halaman rumah. Ia menatap langit, angin malam menyentuh kulit keriputnya. Wis, aku sudah lunasi janji kita. Anak-anak kita sekarang punya masa depan. Aku cuma ingin tenang di sisa hidupku. Gak minta banyak. Ia menutup mata, menikmati detik-detik ketenangan yang baru datang. Namun, ia tak tahu bahwa apa yang ia anggap sebagai langkah penuh kasih justru akan menjadi awal dari pengkhianatan. Sebulan telah berlalu sejak penyerahan warisan. Pak Hardi kini tinggal bersama Rudi, anak sulungnya,
di sebuah rumah mewah di pinggiran kota. Di luar, segala sesuatunya tampak sempurna. Rumah besar, kamar luas, dan halaman yang asri. Tapi di balik dinding itu, perlahan Pak Hardi mulai merasakan ada yang berubah, halus, namun menusuk perlahan. Awalnya, perhatian dari Rudi dan istrinya, Rosa, terasa hangat. Mereka menyambut Pak Hardi dengan pelukan, menyiapkan kamar khusus di lantai 2, bahkan membelikannya pakaian baru. Namun, setelah minggu kedua, suasana mulai berubah. Makan malam tidak lagi bersama. Rosa sibuk dengan kegiatan arisannya. Rudi pulang malam dengan wajah lelah dan hanya menyapa sekilas. Cucu-cucunya lebih sibuk dengan gawai dan tidak lagi menyambut dengan pelukan. Pak Hardi mencoba tidak berpikir buruk. Ia membantu membersihkan meja, menyiram tanaman, bahkan memasak saat pembantu tak masuk. Tapi semua itu justru menjadi awal dari kebiasaan baru yang kelam. Suatu pagi, Rosa menyapa dengan nada tajam. "Pak, kalau pagi-pagi mau nyapu, ya sekalian halaman belakang juga, ya. Saya lihat kemarin masih banyak daun." Pak Hardi mengangguk pelan, meski sedikit heran. Ia menyapu bukan karena disuruh, tapi karena ingin membantu. Tapi kini, nadanya berbeda. Seolah itu menjadi kewajiban. Hari berikutnya, ia diminta mengepel, lalu mencuci piring, lalu membersihkan kamar cucu. Semua dilakukan tanpa keluhan. Tapi hatinya mulai perih. Rudi tak pernah bicara langsung tentang hal ini. Ia sibuk bekerja, dan sesekali hanya bertanya, "Bapak betah, kan, di sini?" Pak Hardi tersenyum hambar. "Ya betah." Namun, hatinya ingin sekali menjawab, "Kalau betah, kenapa aku merasa seperti pembantu di rumah sendiri?" Puncaknya terjadi ketika Pak Hardi tanpa sengaja memecahkan vas mahal di ruang tamu saat sedang mengelap debu. Suara pecahan membuat Rosa melesat keluar kamar, matanya terbelalak marah. "Astaga, itu vas impor dari Bangkok. Mahal, Pak. Nggak bisa hati-hati sedikit?" Pak Hardi membungkuk, buru-buru memunguti serpihan keramik dengan tangan gemetar. "Maaf, Neng, Bapak nggak sengaja." "Ya sudah, lain kali jangan pegang barang di ruang tamu. Itu area tamu, bukan buat dibersihkan Bapak." Ucapan itu menghantam harga dirinya. Ia pernah memiliki rumah, sawah, dan semua ini. Ia bukan orang asing. Tapi sekarang, hanya karena sudah menyerahkan semuanya, ia diperlakukan seperti beban. Malam itu, saat semua tertidur, Pak Hardi duduk sendirian di balkon lantai 2. Ia menatap jalanan yang sepi, menggenggam buku doa yang selalu dibawanya sejak muda. "Apa salahku? Aku hanya ingin hidup damai di masa tua." Air matanya menetes pelan. Hati seorang ayah yang hancur bukan karena kehilangan harta, tetapi kehilangan penghargaan. Keesokan harinya, Pak Hardi memberanikan diri bicara pada Rudi. "Nak, Bapak mau pindah dulu ke rumah Rina, ya? Udah lama nggak ketemu cucu-cucu di sana." Rudi tampak lega, walau ia berusaha menyembunyikannya. "Oh, ya udah Pak. Nanti saya bilangin Rina aja. Mungkin Bapak bisa lebih betah di sana." Tak ada rasa bersalah. Tak ada permintaan maaf. Pak Hardi sadar, cinta anak pertama mulai menguap sejak warisan diberikan. Saat mobil Grab mengantar Pak Hardi ke rumah Rina, ia menatap keluar jendela. Hatinya dipenuhi harapan baru, bahwa anak perempuannya akan memperlakukan dia dengan kasih seperti dulu. Namun, ia belum tahu luka yang sama mungkin akan kembali menganga. Mobil yang membawa Pak Hardi berhenti di depan rumah mewah 2 lantai bergaya minimalis di kawasan elit Jakarta Selatan. Di gerbang tertulis jelas nama keluarga menantunya, The Wirawan Residence. Pak Hardi menghela napas panjang. Sekilas, rumah ini jauh lebih mewah daripada rumah Rudi. Ia tersenyum kecil, bangga melihat anak perempuannya sukses. Tak lama kemudian, Rina keluar dari dalam rumah dengan baju kerja masih menempel di tubuhnya. "Pak," serunya senang, memeluk ayahnya erat. "Maaf ya, baru sempat keluar. Tadi masih rapat online." "Nggak apa-apa, Nak. Bapak ngerti," balas Pak Hardi sambil membalas pelukannya.
Rina membawa ayahnya masuk ke dalam. Suasana rumah terasa hangat, dengan aroma lilin aromaterapi dan AC yang sejuk menyelimuti ruangan. Dua cucunya, Raihan dan Citra, menyapa dengan sopan, meski tidak terlalu antusias. "Halo, Akung," ujar Citra, kembali ke kamarnya sambil menenteng tablet. "Hai, Akung," tambah Raihan, lalu buru-buru kembali bermain game. Meski tak sehangat yang dibayangkan, setidaknya Pak Hardi merasa diterima. Hari pertama, ia diberi kamar tamu di lantai bawah, lengkap dengan TV kecil dan kamar mandi dalam. "Bapak betah aja dulu di sini ya," ucap Rina sambil duduk di ujung ranjang. "Kalau butuh apa-apa, bilang aja sama Mbak Narti. Kita ada asisten rumah tangga, jadi bapak nggak usah repot." Pak Hardi tersenyum dan mengangguk. "Iya, Nak." Namun, hari-hari berikutnya perlahan membuka tabir kenyataan. Mbak Narti, si asisten rumah tangga, ternyata hanya bekerja setengah hari. Dan setelah ia pulang jam 2 siang, pekerjaan rumah otomatis menjadi beban tambahan. Tanpa diminta, Pak Hardi mulai mengambil alih pekerjaan, menyapu, mengepel, mengelap meja, bahkan mencuci piring saat cucu-cucunya malas membereskan makan siang. Rina tak protes. Bahkan terlihat senang karena pekerjaan rumah tetap berjalan meski Mbak Narti sudah pulang. "Wah, bapak rajin banget, sih." Rina sampai malu, ucapnya suatu sore sambil tertawa kecil. "Iya, daripada nganggur," jawab Pak Hardi ringan. Padahal hatinya menahan kecewa. Hari demi hari, Pak Hardi merasa bukan sebagai tamu, apalagi orang tua yang dimuliakan. Ia mulai merasa seperti cadangan tenaga kerja. Pernah suatu malam, ia batuk-batuk hebat. Dingin menusuk tulangnya. Saat ia keluar kamar mencari air hangat, ia mendengar suara dari dalam kamar Rina dan suaminya. "Pak Hardi makin tua, makin repot. Untung masih bisa bantu-bantu, ya?" kata Roni, suami Rina. "Iya, tapi kalau udah makin pikun gimana ya? Jangan sampai jadi beban. Kasihan anak-anak juga nanti," sahut Rina. Perlahan, tubuh Pak Hardi membeku di depan pintu. Suaranya tercekat. Ia kembali ke kamar, berusaha menelan rasa pahit yang mulai mengendap. Beberapa hari kemudian, saat sedang mengepel, Pak Hardi terpeleset. Lututnya terbentur meja. Sakitnya luar biasa. Rina buru-buru datang, tapi bukan dengan kepanikan yang tulus. "Pak, ya ampun. Hati-hati dong. Ini lantai licin." "Maaf, bapak yang salah." Namun yang menyakitkan bukan jatuhnya, tapi nada suara anaknya sendiri. Keesokan paginya, saat ia duduk di meja makan sendirian, Pak Hardi mengambil keputusan yang berat. Ia akan pindah ke rumah Arman, si bungsu. Harapan terakhirnya. "Rin, bapak nggak mau ngerepotin kalian terus. Kayaknya udah waktunya bapak ganti suasana. Gimana kalau bapak ke rumah Arman?" Rina terdiam sejenak, kemudian tersenyum, namun wajahnya jelas lega. "Oh, iya, bagus juga sih, Pak. Arman kan udah lama juga nggak bareng bapak." Hari itu juga, Rina memesankan travel ke Bandung, tempat tinggal Arman. Di dalam mobil, Pak Hardi menyandarkan kepala ke jendela. Tangannya menggenggam rosario tua milik almarhum istrinya. "Liz, satu anak lagi. Semoga si bungsu nggak seperti dua kakaknya." Perjalanan ke Bandung terasa panjang meski hanya beberapa jam. Hati Pak Hardi dipenuhi harapan yang masih tersisa. Arman, si bungsu, dulu adalah anak yang paling manja, paling sering tidur di pangkuannya saat kecil, dan paling sering bilang, "Aku nggak akan ninggalin bapak." Ketika mobil berhenti di depan rumah Arman, Pak Hardi tak bisa menahan senyum. Rumah itu tak sebesar rumah Rudi atau Rina, tapi tampak nyaman dan sederhana. Halaman kecil dipenuhi pot-pot bunga, dan di teras, Arman sudah berdiri menyambut dengan senyum lebar. "Pak, Nak." Mereka berpelukan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Hardi merasa seperti benar-benar pulang. "Masuk, Pak. Ini rumah kecil-kecilan, tapi nyaman. Kami memang belum sekaya kakak-kakak, tapi setidaknya suasana hangat." Pak Hardi menatap wajah Arman lekat-lekat.
Ia melihat ketulusan yang ia rindukan selama ini. Istri Arman, Wulan, juga tampak ramah dan sopan. Mereka menyiapkan kamar sederhana dengan kasur empuk dan rak kecil di sudut ruangan. Hari-hari pertama terasa menyenangkan. Wulan memasakkan makanan kesukaan Pak Hardi, sayur asem, ikan goreng, dan sambal terasi. Arman sering mengajaknya jalan-jalan pagi ke taman dekat kompleks. Cucu sematawayangnya, Naila, bahkan sering minta didongengi sebelum tidur. "Aku seneng Akung di sini," kata Naila sambil meringkuk di pangkuan. "Akung juga seneng, Nak," jawab Pak Hardi sambil membelai rambut cucunya. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. 3 bulan berlalu. Perlahan, Arman dan Wulan mulai menunjukkan perubahan. Semuanya dimulai ketika usaha kecil Arman merugi besar. Ia stres. Wulan mulai bersikap dingin. Suatu malam, Pak Hardi mendengar mereka bertengkar. "Gimana nggak berat, Men? Sekarang kamu kerja serabutan, Naila sekolah butuh biaya, terus Bapak di sini, nambah beban hidup kita. Tapi masa iya aku usir Bapak sendiri? Dia ayahku. Ya cari jalan keluarnya dong. Masa kita terus begini?" Pak Hardi menggenggam dada. Sakitnya lebih menusuk dari penyakit apapun. Besoknya, Wulan mulai bersikap kasar secara halus. Makanan mulai dikurangi, Pak Hardi jarang diajak bicara, dan saat Naila mencoba tidur bersama Akung, ibunya langsung menariknya pergi. "Kamu udah gede, tidur di kamar sendiri. Jangan manja." Lalu, pada suatu pagi yang dingin, Arman mendekat dengan ekspresi canggung. "Pak, maaf ya. Boleh nggak Bapak sementara tinggal di panti jompo? Sementara aja, sampai aku beresin semua urusan ini." "Panti?" tanya Pak Hardi lemah. "Iya, cuma sebentar. Di sana juga nyaman, Pak. Bapak nggak akan sendirian." Air mata Pak Hardi tak tertahan. Ia tak menjawab, hanya menatap kosong. 2 hari kemudian, ia diantar ke sebuah panti jompo pinggir kota. Arman tak ikut mengantar. Hanya sopir ojek online yang membawakan koper kecil berisi 2 setel baju, obat-obatan, dan 1 foto lama. Potret keluarga mereka ketika semua anaknya masih kecil dan duduk di pangkuannya. Saat pintu panti tertutup, Pak Hardi duduk di kursi kayu dekat jendela. Wajahnya kosong. Pandangannya jatuh ke halaman belakang. Ada 2 pohon mangga, dan suara burung murai di kejauhan. "Jadi, begini akhirnya?" Ia menarik napas panjang. Terlalu panjang untuk seorang tua yang hatinya habis dimakan pengkhianatan. Panti jompo tempat Pak Hardi tinggal bernama Gria Senja Bahagia. Nama itu terdengar optimis, seolah menjanjikan masa tua yang tenang. Tapi bagi Pak Hardi, hari-hari di sana dimulai dengan keheningan yang memedihkan. Ruang kamarnya sempit, hanya cukup untuk 1 tempat tidur, meja kecil, dan lemari tua. Dindingnya penuh cat yang mulai mengelupas. Para lansia lain duduk diam di taman kecil atau melamun dari jendela kamar mereka. Tak banyak tawa, hanya desah napas dan batuk pelan yang bersahutan. Pak Hardi mencoba berbaur. Ia mulai mengenal Pak Jatmiko, seorang mantan guru yang ditinggal anak-anaknya di Australia. Ada juga Bu Marni, janda tua yang dititipkan menantunya sejak Lebaran tahun lalu dan belum dijemput lagi. Di antara mereka, Pak Hardi merasa sedikit lega. Di tempat ini, setidaknya, ia tak sendiri dalam kesedihan. Suatu sore, saat membantu menyusun buku di perpustakaan kecil panti, pengurus panti, Bu Erna, mendekat padanya. "Pak Hardi, ini ada surat buat Bapak. Dikirim ke alamat kami, atas nama Bapak." Pak Hardi mengerutkan dahi. Ia hampir tak pernah menerima surat sejak tinggal di panti. Siapa yang masih mengirimkan surat zaman sekarang? Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop coklat lusuh itu. Isinya adalah sebuah surat tulis tangan. Tapi bukan dari anak-anaknya. Bukan pula dari kerabat. Melainkan, dari seseorang bernama Wawan, mantan pengurus notaris yang dulu bekerja bersama almarhum pengacaranya. Isi surat. "YTH, Bapak Hardi, saya menulis ini karena saya tahu saya sudah terlalu lama menyimpan rasa bersalah.
Saya pernah menjadi asisten almarhum Pak Sutikno, pengacara yang dulu membantu Bapak menyusun pembagian warisan. Yang ingin saya katakan, Bapak, adalah, saat itu Pak Sutikno telah memperingatkan anak-anak Bapak agar tidak memaksa Bapak menyerahkan semua aset sekaligus. Beliau menyarankan agar hanya dibagikan sebagian dulu, dan sisanya diatur dalam bentuk dana pensiun untuk Bapak. Tapi, mohon maaf, ketiga anak Bapak menolak. Mereka bersama-sama meminta agar seluruh aset langsung dibagi merata. Bahkan mereka sepakat membujuk Bapak secara emosional, memanfaatkan rasa percaya Bapak. Setelah Pak Sutikno wafat, saya pikir saya tak lagi punya kewajiban, tapi saya tak bisa tenang. Melihat Bapak di berita lokal beberapa bulan lalu saat diwawancarai panti jompo, saya merasa terpukul. Maafkan saya, Bapak. Saya hanya ingin Bapak tahu, semuanya sudah direncanakan. Bukan karena Bapak lemah, tapi karena Bapak terlalu percaya. Dengan hormat, Wawan. Pak Hardi menatap lembar surat itu lama. Tangannya gemetar. Surat itu terasa seperti hantaman terakhir bagi hatinya yang sudah koyak. Semuanya direncanakan? Ia teringat ucapan Rudi yang dulu bersumpah, "Tenang, Pak. Kami hanya ingin Bapak tenang di hari tua." Ingin menangis, tapi air matanya sudah kering. Ia hanya menunduk lama di ruang perpustakaan itu. Dunia serasa runtuh pelan-pelan, bukan dengan gemuruh, tetapi dengan sunyi yang menyiksa. Namun, surat itu juga membakar sesuatu dalam dirinya. Sebuah percikan kecil, bukan kemarahan, tapi kesadaran. Aku memang tua, tapi bukan berarti aku tak bisa bicara. Di hari itu juga, Pak Hardi mulai menulis. Dengan pena sederhana dan kertas sumbangan dari pengurus panti, ia menulis surat balasan. Bukan kepada Wawan, tapi kepada anak-anaknya. Bukan untuk menuntut, tapi untuk memberi pelajaran, yang dulu tidak sempat ia tanamkan karena terlalu sibuk memberi cinta. Di kamar kecilnya yang remang, Pak Hardi duduk di hadapan meja tua dengan pena dan kertas. Malam terasa hening, hanya suara jangkrik dari luar jendela yang menemani. Ia sudah menuliskan 3 nama di bagian atas, Rudi, Rina, dan Arman. Tangannya gemetar, tapi hatinya mantap. Ia tak ingin menulis dengan amarah, tapi dengan kejujuran dan harapan terakhir dari seorang ayah yang telah kehilangan segalanya, kecuali kehormatan. Isi surat Pak Hardi. Kepada Rudi, Rina, dan Arman. Anak-anakku yang dulu pernah kupeluk saat kalian demam, yang ku sekolahkan sampai tinggi, yang ku suapi saat ibumu sakit dan aku harus jadi ibu sekaligus ayah. Kalian sudah menerima semua yang aku miliki. Rumah, tanah, tabungan, kendaraan. Aku memberi bukan karena bodoh, tapi karena cinta. Kupikir dengan memberi semuanya, kalian akan memberiku kembali kasih dan kebersamaan. Ternyata aku salah. Bapak tahu tentang pembicaraan kalian dengan notaris. Tentang bagaimana kalian memaksa agar semua langsung dibagi. Tentang bagaimana kalian menjanjikan kebahagiaan untukku, tapi malah menyerahkan aku ke sudut-sudut rumah kalian, lalu akhirnya ke panti ini. Tapi jangan salah sangka. Bapak menulis ini bukan untuk memohon pulang. Tidak. Bapak tidak ingin kembali ke rumah yang menjadikanku pembantu. Bapak hanya ingin kalian tahu, bahwa hari ini, aku akhirnya merdeka dari harapan palsu. Di sini, di tempat yang sederhana ini, aku menemukan sesuatu yang tak kalian beri, penghargaan. Suatu hari nanti, kalian akan tua. Kalian akan duduk di kursi seperti ini. Mungkin cucu-cucu kalian akan lebih sibuk dari kalian. Mungkin kalian akan menangis dalam sepi. Dan saat itu, ingatlah Bapak. Ingatlah bahwa kalian pernah punya ayah yang memberikan segalanya, tapi tak diberi apapun kembali. Jangan takut, Bapak sudah memaafkan. Tapi apakah kalian bisa memaafkan diri kalian sendiri? Salam, Bapak. Surat itu dikirimkan lewat pos. Bukan email, bukan pesan instan, karena kata-kata itu terlalu berat untuk diketik, terlalu dalam untuk dikirim dalam detik. Biarlah butuh waktu. Karena luka ini pun tak muncul dalam sehari. Hari-hari berikutnya di panti jompo berjalan biasa.
Tapi batin Pak Hardi jauh lebih tenang. Ia mulai membantu kegiatan panti, menjadi mentor untuk lansia lain, ikut menanam sayur, bahkan sesekali mendongeng untuk anak-anak relawan yang datang menghibur. Wajahnya lebih cerah, napasnya lebih ringan. Meski tubuhnya ringkih, tapi jiwanya seperti baru. Sampai suatu sore, ponsel milik pengurus panti berdering. "Pak Hardi, ada yang mau bicara dengan Bapak." Namanya Rudi. Pak Hardi terdiam sejenak. Ia menerima ponsel itu dengan tangan pelan. "Halo? Pak, ini aku, Rudi." "Iya, Nak. Bapak, kami terima suratnya." Hening beberapa detik. Lalu suara Rudi terdengar serak. Boleh kami ke sana? Kami bertiga mau ketemu langsung." Pak Hardi tak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela. Matahari senja menyinari halaman kecil yang ditumbuhi pohon mangga muda. Lalu ia menjawab, "Boleh, Nak. Tapi bukan untuk menjemputku pulang." "Bapak," suara Rudi tercekat. "Datanglah, kalau kalian benar-benar ingin belajar mencintai, bukan sekadar menebus dosa." 3 hari setelah panggilan telepon itu, ketiga anak Pak Hardi benar-benar datang ke Gria Senja Bahagia. Mobil mereka, mewah dan mengilap, berjejer rapi di depan gerbang panti jompo yang sederhana. Penghuni panti lain mengintip dengan penasaran. Beberapa bahkan bertanya, "Itu keluarga Pak Hardi ya?" Sebagian merasa bahagia untuknya. Sebagian lagi khawatir, apakah ini benar kunjungan kasih, atau hanya kunjungan bersalah? Di taman kecil belakang panti, di bawah pohon mangga yang baru mulai berbuah, Pak Hardi duduk di kursi rotan. Tangannya bergetar ketika melihat ketiga anaknya mendekat. Rudi, Rina, dan Arman. Bertiga, seperti masa kecil mereka, tapi kali ini dengan wajah yang tak lagi ceria. Mereka berdiri di depannya dalam diam. Tak ada yang langsung bicara. Tak ada yang berani menatap mata ayah mereka. Akhirnya, Rudi membuka suara. Suaranya serak, matanya merah. "Pak, maafkan kami." "Bapak," sambung Rina, suaranya pecah. "Bapak benar. Kami terlalu sibuk memikirkan diri sendiri. Kami bukan anak yang Bapak pantas dapatkan." Arman menangis paling keras. Ia bahkan berlutut di depan ayahnya. "Pak, tolong kasih kami satu kesempatan. Satu aja. Kami janji, akan gantian merawat Bapak. Akan gantian-gantiin semua yang pernah kami rusak." Pak Hardi hanya diam. Pandangannya kosong. Seolah sedang menyusun kembali serpihan hatinya yang sudah lama tercecer. "Wah, Bapak mau tinggal sama kami lagi? Rumahku masih terbuka," kata Rina. "Atau ke rumahku, Pak?" tambah Rudi cepat. "Biar aku tebus semuanya." "Aku juga, Pak." Arman memaksa tersenyum. "Aku bahkan udah renovasi kamar khusus buat Bapak." Namun, Pak Hardi tetap diam. Ia menunduk, lalu perlahan berkata dengan suara lemah tapi tajam. "Kalian baru ingat aku, setelah aku tidak lagi punya apa-apa." Mereka bertiga terdiam. "Saat kalian punya segalanya, aku diberi sisa. Diberi lantai paling belakang, diberi tatapan tidak ikhlas, diberi piring bekas dan kasur keras. Tapi sekarang kalian datang. Karena apa? Karena suratku? Atau karena takut dengan penyesalan kalian sendiri?" Rudi menangis. Rina menggenggam tangan ayahnya. Arman hanya bisa tertunduk dalam. Pak Hardi menatap mereka satu persatu. Ada luka dalam di matanya, tapi tak ada lagi kebencian. Hanya kejernihan dari seseorang yang telah melewati badai panjang. "Kalian boleh datang ke sini, kapanpun. Tapi bukan untuk membawa aku pulang ke rumah yang sama. Karena rumah itu sudah tak ada. Sudah hancur. Aku akan tetap tinggal di sini, bukan karena aku tak punya tempat, tapi karena aku memilih. Yang aku harapkan dari kalian, bukan kamar mewah, bukan makanan enak, tapi waktu, tapi kehadiran, tapi perhatian yang dulu cuma kubayangkan." Rina menangis semakin keras. Arman mengangguk pelan, dan Rudi berjanji dengan suara parau, "Kalau begitu, kami akan datang setiap akhir pekan.
Kami akan gantian. Tidak membawa bapak, tapi membawa waktu. Membawa cinta, bukan janji. Pak Hardi mengangguk kecil. Itu saja cukup. Hari itu, ketiganya duduk di taman bersama Pak Hardi. Mereka berbincang lama, mengulang kisah masa kecil, menertawakan kenakalan yang dulu mereka sembunyikan dari almarhumah ibu mereka. Sesekali tawa, sesekali tangis. Tak ada kepulangan, tapi ada permulaan baru. Hari-hari berikutnya berubah. Benar seperti janji mereka, ketiga anak Pak Hardi mulai bergantian datang ke panti. Mereka tak hanya datang dengan tangan penuh buah atau makanan, tapi dengan waktu dan telinga. Mereka duduk, mendengarkan cerita sang ayah, menggandeng tangannya yang mulai keriput, membacakan berita, bahkan sesekali hanya untuk diam bersama di taman belakang panti. Para penghuni panti pun mulai merasa haru. Ada yang berkata, "Beruntungnya, Pak Hardi, anak-anak Bapak sadar sebelum terlambat." Tapi Pak Hardi selalu menjawab dengan kalimat sederhana, "Lebih baik terlambat, daripada tak pernah sama sekali." Setiap minggu, taman belakang yang dulu sepi kini dipenuhi tawa kecil dan aroma kopi. Rina kadang membawa gitar kecil, menyanyikan lagu-lagu masa muda mereka. Rudi sering mengajak putra sulungnya datang dan bermain catur dengan Pak Hardi. Arman, yang paling emosional, selalu membawa kue buatan sendiri, meski kadang gosong. Lambat laun, bukan hanya hubungan anak dan ayah yang membaik. Ketiganya pun mulai akrab kembali sebagai saudara. Mereka saling meledek, saling menggoda, seperti masa kecil mereka di rumah lama yang kini sudah berpindah tangan. Namun, waktu punya caranya sendiri menutup cerita. Pada suatu pagi yang mendung, Bu Erna, kepala pengurus panti, menemukan Pak Hardi masih duduk di kursi rotan di taman belakang, seperti biasa. Kepalanya menunduk, tangan kanannya memegang bingkai foto kecil yang sudah lusuh, foto keluarga lama yang diambil di depan rumah masa lalu mereka. "Pak Hardi? Pak?" Tak ada jawaban. Saat Bu Erna menyentuh bahunya, ia baru sadar, Pak Hardi telah pergi. Dengan damai, tanpa suara, dengan wajah tenang, dan senyum yang begitu kecil tapi tulus. Ia pergi dalam ketenangan yang tak pernah ia dapat saat tinggal di rumah-rumah mewah anak-anaknya. Ia pergi dalam keadaan telah didengarkan, dicintai, dan dihargai. Beberapa hari kemudian, prosesi pemakaman dihadiri banyak orang. Bukan hanya anak-anaknya dan keluarga mereka, tapi juga seluruh penghuni dan staf panti. Bahkan beberapa orang dari masa lalu, tetangga lama, rekan kerja, dan sahabat semasa muda. Rudi, Rina, dan Arman berdiri di depan makam dengan pakaian hitam dan mata sembab. Tak satu pun dari mereka mampu berkata panjang saat diberi kesempatan berpidato. Hanya Arman yang akhirnya berkata pelan, "Kami kehilangan ayah kami 2 kali. Pertama, saat kami terlalu sibuk untuk melihatnya. Kedua, saat Tuhan benar-benar memanggilnya. Tapi hari ini, kami janji, warisan Bapak bukan harta, tapi nilai. Dan kami akan mewariskannya ke anak-anak kami nanti." Di meja kayu kecil di dekat makam, diletakkan satu kotak kecil yang ditemukan di kamar Pak Hardi. Di dalamnya hanya ada 3 hal. Surat salinan yang dulu ia kirimkan untuk ketiga anaknya. Buku catatan kecil berisi nama-nama penghuni panti dan cerita mereka. Dan satu catatan singkat. Warisan bukan tentang rumah atau uang, tapi tentang apakah anak-anakmu akan tetap menyebut namamu dengan bangga setelah kau tiada. Setahun setelah kepergian Pak Hardi, anak-anaknya membangun sebuah ruang baca kecil di Panti Jompo Gria Senja Bahagia. Di pintunya tertulis, "Perpustakaan Hardi, tempat mengingat dan menghargai." Setiap akhir pekan, anak-anak Pak Hardi masih datang ke sana. Bukan hanya karena rasa bersalah, tapi karena mereka akhirnya mengerti. Cinta orang tua tidak pernah minta balasan, hanya pengakuan. Dan nama Hardi tetap disebut, bukan karena ia kaya, tapi karena ia pernah sangat mencintai, meski sempat dikhianati. Tamat.